kepada mereka. Ribet ya ribet. Tapi begini saja lah, mungkin ini yang singkat. Apa yang dikatakan oleh Bapak tadi itu memang itu ada benarnya. Nah, kemudian mungkin itu agak ribet dalam pemikiran Bapak ya, Dio Pratama. Tapi kata Bapak tadi itu lalu dia menyampaikan dirinya sendiri gitu ya Pak? Firman, dia menyampaikan firman, berarti dirinya sendiri. Itu konsekuensi, itu konsekuensi dari jawaban Kak Mariones. Kak Mariones mengatakan firman Bapak pun itu juga tidak bisa memberikan kesempatan sama orang. Abang komen gantian kita ngomong, kau sudah ngomong kan? Belum selesai aku Pak, Bapak udah potong. Nah silakan lanjut. Ya begitulah. Dah. Kan tadi kata Bapak kan, berarti firman ini siapa? Itu dia menyampaikan Yesus itu sendiri juga. Berarti dirinya sendiri dia menyampaikan. Kan begitu kan Pak? Dah? Nah. Dah. Tapi aku beritahu ke sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. 17 nomor 8, Yesus itu menyampaikan firman. Ya. Kalau kita mau konsisten, dengar, jangan iya terus. Ya. Kalau kita mau konsisten dengan jawabannya Kak Mario tadi, berarti Yesus menyampaikan Yesus. Nah, itu kan yang buat Pak Ustadz bingung kan? Ya. Bukan bingung, itu konsekuensi dari ucapan. Makanya saya ingin jelaskan Pak Ustadz. Saya ingin jelaskan. Menurut Pak Ustadz itu firman itu apa sih? Nah, kalau tanya ke saya beda lagi definisi firman. Ya, apa? Menurut Islam itu firman itu apa sih? Firman itu Perkataan toh. Artinya kalau seseorang sudah menjadi manusia, dia punya perkataan apa enggak, Pak Ustadz? Siapa yang jadi manusia? Firman. Dengar dulu, ketika Pak Ustadz lahir atau Salesius lahir, ya, apakah Salesius itu sudah punya kata-kata? Nggak, ini kita bahas kelahiran atau bahas firman? Kemana-mana Bapak. Dengar dulu, makanya kita sepakati dulu firman itu apa sih artinya, sehingga iya, ketika Pak Ustadz lahir, ya toh, ketika Pak Ustadz lahir atau Salesius lahir, dengarkan, sudah ada firmannya atau belum? Dengarkan. Saya tanya dulu, sudah ada firman apa belum? Bapak sepakat nggak? Sebentar, Bapak sepakat? Lo enggak, dijawab dulu, karena Pak Ustadz tadi mengatakan firman adalah perkataan. Sepakat dulu. Perkataan toh, kita sepakat dulu toh, firman itu perkataan. Ya toh. Bapak sepakat sama saya. Kalau sekarang iya. Firman itu kan, perkataan. Pak Ustadz kan mengatakan firman itu adalah perkataan. Nah, Bapak sepakat nggak? Sepakat. Sepakat ya. Oke, sepakat. Iya. Nah, sekarang ketika Pak Ustadz lahir, apakah sudah ada firman? Enggak ada. Hah?
Berarti Pak Ustadz bisu. Bisu berarti Pak Ustadz. Enggak bisu. Loh, yang ngomong-ngomong itu apa? Apa ngomong-ngomong apa? Loh. inilah kebingungan Pak Ustadz, ya toh. Ketika Apa, kita apa? sudah lahir Pak Ustadz, kita sudah lahir, itu sudah ada firman di dalam diri kita itu. Sudah ada kata-kata. Makanya Pak Ustadz lahir Oke, langsung sebentar. nangis. Sebentar, saya tanya konsisten ya, Pak Salius, Itu saya tanya. loh. Itulah namanya firman berkata. Iya kan, ketika Pak Salesius lahir, yang katanya ada firman dalam diri Pak Salesius, firman apa yang ada dalam dirinya Pak Salesius? Kan ada perkataan saya tuh, nangis saya Apa lah. perkataannya? Oke, apa Nangis, teriak. perkataan apa dalam dirimu? Ketika Itu kan suara saya. Iya. Loh. Ketika Pak Ustadz lahir, Anda Cocok itu ketika Anda Yesus bersuara apa lahir, enggak? Yesus berfirman, oe, oe, oe. Nah gitu kan? Itu Ketika Pak Ustadz lahir, Iya kan? itu dengan demikian, Jadi Yesus pertama Anda lahir itu apa dia? sudah punya- Berfirman, sudah oe, punya suara Pak oe, Ustadz. oe, gitu. Makanya Anda bisa nangis karena sudah ada suaranya. Pak Salesius dengarkan. Anda nggak paham itu soalnya. Dengar Pak Salesius. Makanya headset itu jangan kegedean Pak Salesius, telingamu tertutup. Perkataan itu beda dengan suara. Otak itu dipakai otak. Ketawa dia kan, mentok ke otaknya. Yang dibahas perkataan, dia lari ke Iya, suara. perkataan Kan toh. goblok. Perkataan itu kan adalah yang dimiliki seseorang, yang melekat pada diri seseorang kan toh. Itu namanya Nah, perkataan. siapa yang mendefinisikan seperti itu? Di mana? Yang bisa baca berkata itu? di situ siapa? Yohanes 17 tadi. Siapa yang berkata? Sebentar. Perkataan Enggak, itu karena Pak Ustadz ngangkat Yohanes 17 ayat 8. Gantian Yang kita berkata ngomong. di situ siapa? Gantian kita ngomong. Kau ngomong Siapa terus. yang berkata di Yohanes 17 ayat 8 itu? Siapa? Kau ngomong dari tadi, aku enggak dikasih Loh, kesempatan Anda ngomong. jawab Aku kalau yang Anda berkata. jujur gitu loh. Tadi kau mengatakan perkataan. Jujur sama kita diri bahas sendiri. definisi perkataan. Nah, kita tadi membahas tentang definisi perkataan, betul? Iya, yang berkata di Yohanes Oke. 17 itu siapa? Sekarang ketika kau mengatakan Jangan perkataan itu dulu, melekat karena pada Pak Ustadz membawa diskusi data dia. Yohanes 17 ayat 8. Saya nggak bisa diskusi orang itu. Telinganya tuli dia. Udah tua juga nggak ada adab, nggak bisa Udah gantian. tua. Nggak gantian ngomong. Tadi kan kita bahas definisi perkataan. Kayak yang namanya perkataan itu, ketika kita membahas tentang perkataan, kita nggak bahas tentang suara. Dia mendefinisikan bahwa setiap orang yang lahir itu punya perkataan. Saya tanya dia, perkataan apa yang ada pada diri Bapak ketika Bapak lahir? Dia bilang oe oe, larinya ke suara. Kan blow on. Ketika dia mengatakan bahwa setiap perkataan itu adalah melekat pada diri seseorang ketika dia lahir, nah, itu perkataan siapa? Di mana kita bisa baca referensi itu? Makanya kalau mau membahas tentang sebuah definisi, kita harus tahu satu perkata itu ada definisi tersendiri. Apa definisi suara, apa definisi firman alias perkataan, apa definisi Tuhan. Kan begitu. Jangan lari kemana-mana. Gantian ngomongnya, dia ngomong terus, udah panik. Makanya Kak Mariones terdiam itu, dia nggak bisa jawab. Ketika dia mengatakan firman itu telah menjadi manusia, ternyata di Yohanes 17 nomor 8 Yesus sendiri yang mengatakan, aku segala firman yang kau sampaikan kepada Ribet dia ya bang, ribet. Tapi begini saja lah, mungkin ini yang singkat. Apa yang dikatakan oleh Bapak tadi itu memang ada benarnya. Nah, kemudian mungkin itu agak ribet dalam pemikiran Bapak ya, Dio Pratama. Tapi kata Bapak tadi itu lalu dia menyampaikan dirinya sendiri gitu ya Pak? Firman, dia menyampaikan firman, berarti dirinya sendiri. Itu konsekuensi, itu konsekuensi dari jawaban Kak Mariones. Kak Mariones mengatakan firman Bapak pun itu juga tidak bisa memberikan dari kesempatan sama berasal- orang. Abang Sebentar. komen belantur. Gantian kita ngomong, kau sudah ngomong kan? Gantian Belum kita ngomong. selesai aku Pak. Bapak udah potong. Nah silakan lanjut.
Ya begitulah. Dah. Kan tadi kata Bapak kan, berarti firman ini siapa? Itu dia menyampaikan Yesus itu sendiri juga. Berarti dirinya sendiri dia menyampaikan. Kan begitu kan, Pak? Dah? Nah. Dah. Tapi aku beritahu ke sama Bapak. Dia menyampaikan ke perintah yang kan yang disampaikan tadi, ibaratnya kan itu kan perintah Bapak. Betul ya, Pak ya? Firman yang telah kau Apa sampaikan yang- kepadaku telah telah kuberitakan kepada mereka. Nah, Gugup dia. Gugup, kakak itu gugup. nggak dengar konsisten. dulu Pak, dengar dulu. Nah, sekarang hal yang sesimpel itu saya sampaikan sama Bapak. Itu firman yang telah disampaikan seakan-akan dia telah ngomong kepada Bapak. Ya kan Pak? Itu sebagai statusnya sebagai manusia. Dia kan tadi itu anak. Anak. Terus? Dia menyampaikan perintah itu. Dia menyampaikan Apa? kebenaran itu. Kebenaran Bapak itu. Lah, tadi Bapak itu ngomong sama Bapak nggak terima juga. Sekarang aku sampaikan. Ini sudah belum? Itu kan hal. Sudah belum? Kapan aku ngomong? Gua. Kapan aku ngomong? Ini barusan juga kalau Bapak ngomong. Bapak tuh nggak Udah. jelas so apanya perkataan tadi. Sekarang kan udah aku sampaikan sama Bapak. Tadi Udah kan gantian, berarti dia gantian. menyampaikan Bu Mario dirinya itu gantian, sendiri. Bu Mario udah gantian. Gantian kita ngomong. Tadi kan Ibu Mario kita sudah Dua. kunci. Kak Mario mengatakan firman itu berasal dari Allah menjadi manusia bernama Yesus. Betul? Bukan berasal Pak. Bukan berasal. Kau yang ngomong kok. Bukan aku yang ngomong, Bapak yang ngomong. Hai, Jangan tuduh-tuduh. Makanya nanti Bapak itu salah-salah. tak ngaku dia ngomong. Lanjut Pak, lanjut. Kalau firman itu sudah jadi manusia bernama Yesus, ngapain lagi Yesus ngomong di Yohanes 17 nomor 8 dia menyampaikan firman? Oke Pak. Sudah, Nah, belum jadi ya Pak? firman yang di Yohanes 17:8 itu apa? Siapa itu? Tak dulu, kita udah siap Bapak kan? Kalau dia itu adalah firman itu sendiri, kenapa dia harus menyampaikan lagi kan begitu kan Pak? Itu pertanyaan Bapak. Nah, aku tanya dulu sama Pertanyaan Bapak. saya kata firman dalam Yohanes 17:8 itu apa? Apa itu? Siapa itu? Bapak ini kemana-mana, Bapak belum selesai tadi, Bapak belum paham yang kita sampaikan tadi. Kan ada aku udah bilang, Bapak tuh jangan kemana-mana dulu, satu-satu. Ya stres Bapak mendengarnya, karena Bapak nggak ngerti. Kalau Bapak mengerti, pasti Bapak nggak stres. Coba Kata ini saya firman izin saya sapa ulangi. dulu bentar Ustadz Tio, saya izin Karena sapa dulu kemana-mana Kristen. pertanyaan Bapak tuh. Sebentar Kak Mario, tunggu dulu Kak. Ini Richie Kristen, ini Richie dibuka kameranya kalau mau diskusi. Ayo silakan open cam. Richie Bongs. Nggak diterima, oke. Lanjut. Sedikit lagi, Kak Maria. Ini kata firman di sini, sebab segala firman. Kata firman di sini artinya apa? Maksudnya apa? Yesus atau bukan? Perintah. Itu adalah firman. Oh. Lah? Saya tanya firman di sini, kata firman di sini artinya apa? Yesus atau bukan? Perintah lah Pak, perintah. Nah, perintah. Tadi kau bilang firman jadi Perkataan. manusia. Sekarang firman jadi perintah. Cemananya kau? Memang itu Allah, Yesus itu sendiri kebenaran itu Pak. Yesus itu sendiri firman itu. Makanya dia menyampaikan. Kalau tidak menyampaikan tentang kebenaran itu, bagaimana orang bisa tahu? Seperti Bapak lah. Bapak mungkin ceramah kepada orang. Bagaimana orang bisa tahu kalau Bapak tidak menyampaikan? Itu aja definisinya Pak. Nggak nyambung ya? Jadi Nggak nyambung. kok nggak nyambung? Tadi kan Bapak firman itu siapa? Oh, firman itu udah menjadi manusia kata Bapak. Kataku tadi udah menjadi firman itu adalah telah menjadi manusia, dan firman itu adalah satu kebenaran, perintah. Kalau aku ngomong ini Pak, berarti itu kan diri aku sendiri, bukan diri Bapak. Tahu dulu lah, kenapa Bapak sendiri? Coba Bapak. Nggak lucu. Karena kakak lucu. Lah, emang maksud Bapak firman itu apa? Kan firman itu satu Firman? kebenaran. Perkataan Yesus kalau aku ngomong enggak Bu, itu diri aku sendiri. Kalau Tadi aku mau pertama perintah kau itu kan perintahku sendiri Pak. sabar Kak. Sabar, tarik napas Kak. Tarik napas Oh, Kak. apa yang tarik napas?
Macam mana Bapak nih? Tadi kita sepakat firman itu telah menjadi manusia bernama Yesus. Oke, firman telah Oke, menjadi tiba-tiba- manusia dan firman Dengar itu dulu. kebenaran ya Pak. Tahu dulu firman itu apa? Kan itu yang disampaikan Bapak tadi itu. Firman itu apa Pak? Gantian dong. Apanya? Ya gantian kita. Kita Ya, tahu gantian dulu. ngomongnya gantian. Gantian kita ngomong. Tadi kita sudah sepakat berdasarkan jawaban Kak Mariones, firman itu telah menjadi manusia bernama Yesus. Oke, kita terima kok. Kami terima. Iya. Dan tahu dulu firman itu apa? Sabarlah, sabar. Tiba-tiba setelah kita sepakat firman itu menjadi manusia bernama Yesus, tiba-tiba di Yohanes 17 nomor 8 firman ini jadi perintah. Nggak jadi Yesus lagi. Cuman aja kau. Firman sama ini sampaikan Bapak tadi itu. Firman itu adalah perintah dan firman itu adalah perkataan Yesus itu Apa? sendiri. Bang Dewa aja lah. Firman itu yang Kayaknya- telah menjadi manusia itu adalah Yesus Bang dan Dewa itu ini. adalah kebenaran. Muter-muter dia Kak. Langsung Karena tadi Bang Dewa, ke gaskan Bang Bang Dewa Dewa. dulu aja. Enggak, Dewa. Pak, dengar dulu. Kenapa Yesus berkata, Udah, akulah jalan dan gantian dulu, kebenaran. gantian dulu. Jangan Mario emosi, gantian Kak. dulu. Ini sekarang Bang Dewa nih, Bang Sabar. Dewa. Nanti kalau Ya kan, Jangan aku emosi. kan belum selesai loh Kak. Belum Sebentar, selesai sebentar. aku loh Kak. Emosi. Iya, nanti boleh ngomong, boleh. Nanti boleh. Bang Dewa Karena itu kalau nggak sabar tahu kok. nanti, Boleh, Bang Dewa itu sabar. Jangan. Cuma Bang Dewa mau ngomong dulu. Silakan Bang Dewa. Ya, silakan Bang Dewa. Jangan emosi Kak. Ah, jadi gini ya, Bang Mario ya. Ketika yang namanya berdiskusi itu tidak usah sampai yang namanya nyerocos seperti itu. Karena bunga itu nggak usah bersuara keras, nggak usah nyerocos kayak gitu. Karena bunga itu tak mekar bukan karena suara geledek, Mbak, bukan. Tetapi karena tetesan air hujan yang jatuh, yang lembut gitu, Pak ya. asik. Dan kalau misalkan suara yang lembut aja bisa menggetarkan hati, untuk apa bersuara keras ataupun untuk apa nyerocos? Seperti itu, Pak. Nah, kita kembali ke firman ini, Pak ya. Kita gunakan di sini akal aja, Pak. Ketika Mbak mengatakan Yesus itu adalah firman, ya sudah, saya nggak akan bantah. Pertanyaan saya itu gini loh, Pak. Kalau firman itu keluarnya dari mana, Kak? Firman itu kan perkataan. Keluarnya dari mana? Dari mulut itu sendiri. Baik, Yeremia 9 nomor Mulut itu 12, sendiri. keluar dari mulut Allah. Itu dikatakan firman, karena keluar dari mulut. Ada nggak firman yang keluar dari kuping, Mbak? Nggak ada, Pak ya? Nggak mungkin ya? Pasti nggak Betul tidak? mungkin Abang. Nah, sekarang Mbak mengatakan Yesus itu firman. Sementara Yesus keluar dari mulut bawah. Bisa nggak dikatakan firman keluar dari mulut bawah? Bisa tidak? Berarti udah beda lagi kita nih Bang. Udah beda lagi bukan. pertanyaannya ini. Kita menggunakan akal di sini. Yang namanya Iya, firman, akal Abang kita tuh sudah sepakat. menjauh lagi tuh Bang. Jadi Perkataan. Sebentar, jadi- Mbak, sebentar. betul itu namanya tuh kelahiran Yesus lagi tuh namanya. Kalau Bapak membuat itu, baik. kan begitu. Baik. Jadi kalau udah kemana-mana lagi satu aja belum selesai Bang. Jadi Ini kan kenapa- kita masih bicara firman, Mbak. Masih bicara Enggak. firman. Kalau Babang udah Ya. bisa bilang, kalau Abang udah bisa ngomong berkata bahwa Yesus tuh lahirnya dari bawah, berarti itu kan kelahiran Yesus, bukan lagi firman. Iya, berarti Kan bukan kita, firman. bukan berarti kan Kalau bukan begitu. dari tadi yang kita bahas tadi kan bukan lahir dari bawah, yang kita katakan firman. Logika dulu kita pakai Bang. Ada nggak firman yang keluar dari bawah? Tentu tidak. Tidak ada. Berarti artinya Tapi di bukan sini itu yang kita bahas. Yesus bukan Tapi firman. kalau- Bentar dulu. Sabar aja, Mbak. Santai aja, ya. Tuh ada yang beli gula, Mbak. Ada yang beli gula tuh. Layanin dulu, Mbak, ya. Iya, itu cuan juga tuh Pak. Ah. Cuan, betul, Mbak. Nah, ketika yang Yesus dikatakan firman, firman hidup, yang namanya firman kita sepakat keluar dari mulut atas. Kalau keluar dari mulut bawah, itu bukan firman, Mbak. Tapi bayi keluar dari mulut bawah. Darah bisa keluar dari mulut darah. Tidak ada satupun juga perkataan yang keluar dari mulut bawah itu tidak ada, Pak. Jadi Yesus tidak pantas dikatakan sebagai firman. Itu kalau secara akal, ya. Tadi Pak Dio mengatakan bahwa Yesus menerima yang namanya firman. Bukankah firman sudah menjadi Yesus? Tapi kok kenapa bisa menerima firman lagi? Kan ini pertanyaan juga, Pak. Terus Mbak mengatakan kalau firman itu adalah Allah, firman itu sudah berubah menjadi manusia. Mbak baca di dalam Maliaki 3 nomor 6. Sudah baca, Pak? Maliaki 3 nomor 6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah.
Loh, kenapa tiba-tiba berubah menjadi manusia? Baca dulu saya bang. Barakallah Itu perjanjian lama. Ya, berarti di perjanjian lama tidak berlaku aturannya, Bu ya. Tuhannya beda antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Saya tanya ke Ibu. Sama atau beda Tuhannya antara perjanjian baru dengan perjanjian lama? Di dalam perjanjian baru punya ketetapan, di dalam perjanjian lama pun punya ketetapan. Antara perjanjian baru dengan perjanjian lama, ini janjiannya kurang klop ini, Pak. Janjiannya kurang klop. Aduh. Kenapa ini? Telepon, Mbak. Matiin dulu, Mbak. Siapa yang telepon nih? Bu Mario, dimatikan dulu nih teleponnya nih, Bu Mario. Ini turun bentar. Nah, gitu, Mbak ya. Itu alasan mau kabur itu Bang Dewan. Iya, biarlah kaburlah silakan, kabur dalam pelukan dewa nggak apa-apa ya, dewa tampung. Baik Pak, Bang Dewa. antara perjanjian baru dengan perjanjian lama itu Tuhannya sama atau beda? Mic-nya dibuka dulu Bu Mario, mic-nya dibuka. Ke-mute itu Bu. Oh, lanjut. Iya, antara perjanjian baru perjanjian lama sama atau beda Tuhannya? Tak kemana-mana dulu nih pembahasan kita satu-satu, kayak abang ini lagi ceramah aja perasaan aku bang. Jadi Saya pertanyaan bertanya. abang dulu yang mana dulu? Dari Itu. tadi anak lahir dari bawah, tadi firman. Sekarang perjanjian lama, perjanjian baru perbedaannya. Jadi Baik, yang saya pertanyaan simpulkan. abang yang mana dulu bang? Baik, saya Jadi simpulkan, satu-satu ya. dulu kita selesaikan. Karena kalau terus nyerocos aja seperti itu bang, agak gini juga kita kan menjelaskan seperti apa. Karena Memang gini Bu, untuk menghadapi orang yang begini, kita harus begini Bu. Kalau menghadapi orang yang pintar, kita persiapkan ilmu seperti halnya Pak Dio. Pak Dio adalah salah satu orang pintar, Pak Dio adalah salah satu senjata pamungkas saya. Ketika saya ditanya sama Oten, saya tidak bisa jawab, saya pasti WA beliau. Tapi kalau untuk menghadapi orang bodoh, tidak bisa dengan kepintaran Bu. Tidak bisa. Makanya di sini saya berusaha untuk yang namanya bikin ibu itu supaya bodrek gitu. Nah, tadi ketika ibu mengatakan Yesus itu adalah firman, bukankah kita sepakat tadi yang namanya firman keluar dari mulut atas? Itu firman Bu. Keluar dari mulut itu firman. Tapi keluar dari mulut bawah, apakah itu bisa dikatakan firman? Ada nggak firman yang keluar dari mulut bawah? Tidak ada Bu. Maka secara akal Yesus itu gugur dikatakan dulu, sebagai sekarang firman. satu dulu, cukup di situ. Kalau abang aja yang ngomong, keman kita menjawab kan gitu kan bang? Ibu kan Bos juga bertanya. harus tahu juga. Tadi aku ngomong Ibu kan sedikit, bertanya, host saya jawab. langsung cut. Ibu bertanya, saya Ini udah jawab. mau berapa menit abang nih ngomong, host nggak cut. Nah, ibu kan tadi bertanya, saya jawab. Nah, terus tadi ketika ibu mengatakan kalau misalkan Tuhan itu berubah menjadi manusia, firman berubah menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah, ternyata yang berubah adalah firman dan Allahnya. Di dalam Maliaki 3 nomor 6, bahwasanya aku Tuhan tidak akan pernah yang namanya berubah. Nah, ternyata di dalam perjanjian baru tiba-tiba berubah. Ini bertentangan tidak, Bu? Bertentangan atau tidak? Itu pertanyaan abang. Jadi baik. manusia, tadi firman Allah telah menjadi manusia, lalu dia menyampaikan firman lagi seperti itu. Loh, itu pertanyaan Pak Dio tadi gimana? Tadi kan tidak dijawab sama Ibu. Iya, itu lagi pertanyaan abang kan? Pertanyaan saya itu, Ibu tadi mengatakan Tuhan berubah menjadi manusia, menjadi Yesus. Perkataan berubah menjadi Yesus. Karena yang namanya firman itu adalah Allah. Bukankah di dalam Maliaki 3 nomor 6 dikatakan bahwasannya aku Tuhan tidak akan berubah? Kenapa tiba-tiba di dalam Memang perjanjian tidak baru akan berubah dia bang. Siapa bilang Allah itu berubah? Abang sendiri yang Yang berubah. jadi Yesus itu siapa? Yang menjadi Yesus? Perubahan atau tidak? Jadi berpikir Tahu, di situ maksudnya ya. pola pikir abang itu kan bolak-balik. Jadi gini bang, sama seperti bapak yang diturunkan tadi, dia ngomong begini, firman itu apa? Kan dibilang tadi perkataan dalam perintah dan Loh, itu kok dalam ke situ kebenaran. lagi? Lah, Itu lagi. jadi itu jawaban dari aku. Kenapa abang bantah? Harusnya abang dengar aja dong. Baik. Kan gitu. Sekarang firman itu Itu kan jawaban. Allah atau Kenapa bukan? harus abang bantah? Firman itu Allah Abang atau minta bukan? jawaban dari aku. Tunggu dulu bang, satu-satu dulu. Kan abang berikan pertanyaan, sekarang aku jawab. Kenapa abang bantah? Harusnya abang dengar aja. Nanti kalau aku udah selesai baru bantah.
Kan gitu. Nah, firman itu harus tahu dulu kita tadi kan, Bang. Tadi kan kita bilang firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu adalah perkataan itu sendiri, kebenaran itu sendiri. Lalu firman itu dia menjadi manusia, namanya adalah Yesus. Maka Yesus itulah kebenaran, dirinya itulah suatu kebenaran. Sudah, Bang. Baik. Yesus itu sendiri Yang adalah berubah- kebenaran. yang Lalu berubah kenapa di dia sini- menyampaikan kepada firman-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku? Dia harus menjadi status manusianya. Dia menyampaikan firman itu kembali kepada umatnya. Kalau tidak diberitakan, bagaimana manusia bisa mengetahuinya? Kan gitu, Bang. Kenapa di ayat yang lain dia berkata, Bu, panjang, Aku terlalu jalan panjang, dan Bu. kebenaran. Akulah jalan. Yesus itu sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran. Berarti memang dirinya itulah kebenaran. Lalu kebenaran tadi itu apa? Itu adalah firman itu sendiri. Ini katanya Ibu jangan kemana-mana pembahasannya, tetapi ternyata Bukan, itu jawaban Ibu aku. melebar. Baik, kita masuk ke Yohanes 14 nomor 6. Nggak apa-apa. Kalau saya ikuti aja, Bu. Bagaimanapun juga yang namanya orang Kristen untuk mencari yang namanya konsep ketuhanan Yesus tidak ada celah sama sekali, Bu. Lalu tadi apa Ketika pertanyaan Ibu abang saudara tadi? sebentar, Bu, sebentar. Tadi Bu Ibu udah gantian. Nah, sekarang Ya, saya mau menjawab pertanyaan sekarang abang tadi selanjutnya. Itu maksud aku. Tapi kalau enggak ya silakan aja. baik, sekarang kita masuk ke mana nih? Ke Yohanes 14 nomor 6. Kita masuk ke situ, Bu ya. Saya buktikan kalau ayat itu adalah ayat hoak, Bu. Saya buktikan kalau ayat itu ternyata Yesus adalah seorang pendusta di situ, Bu. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Henok sudah naik ke surga, Bu, tanpa Yesus. Elia naik ke surga tanpa Yesus. Ternyata Yesus itu adalah seorang pendusta di situ, Bu. Ya. Ayat itu ayat hoak. Kalau kita menggunakan secara akal sehat kita, Yesus mengatakan, akulah jalan. Saya tanya 2.600 mata memandang yang ada di bawah, ada tidak di Indonesia atau di luar negeri nama jalan Yesus? Ada tidak? Saya tanya. Jujur, ada atau tidak? Ketik di bawah. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Tadi kan Ibu mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu adalah ayat dusta, ayat hoak itu di situ. Saya katakan kenapa hoak, Bu? Elia sudah naik ke surga tanpa melalui Yesus. Henok sudah naik ke surga tanpa melalui Yesus. Artinya Yesus berbohong di situ, Bu. Itu satu, Bu ya. Yohanes 14 nomor 6. Yang kedua, ketika mengatakan akulah jalan, kita gunakan akal, Bu. Kita gunakan akal sehat di sini. Tolong cari ada nggak nama jalan Yesus di Indonesia ataupun di luar negeri. Cari satu aja, saya minta. Jalan Tidak akan Yesus pernah maksudnya ketemu. gimana? Maksudnya Jalan Yesus tidak akan pernah ketemu. Jalan Yang ada mana maksudnya? yang ada sekarang adalah Jalan Muhammad Hatta, Jalan Muhammad Tamrin, Ya jalan ampun. ini, jalan itu tidak akan pernah ketemu yang namanya Jalan Yesus. Ketika orang-orang Yesus kami Kristen itu mengatakan dulu, Bang. sebentar. Abang Sebentar. kalau ngomong terlalu banyak. Tadi aku sedikit ngomong langsung dibantah. Jadi Kan kenapa udah kamu mau tadi. apa? Tadi pada Sampai saat jalan, Ibu tidak perlu juga lah. Tuhan kami itu nggak serendah itu, harus dikasih namanya di jalan-jalan itu sebagai Loh. nama jalan. Yang benar aja lah. Tuhan juga, Ibu Bang. itu direndahkan loh, Bu. Tuhan Ibu direndahkan. Mau ayatnya saya bisa tampilkan, Bu. Nah, sekarang ketika yang namanya Ibu mengatakan orang Kristen itu punya tujuan. Orang Kristen itu adalah punya tujuan ke Tujuan surga. kami Saya adalah tanya Yesus. sekarang, arahnya kemana? Arahnya kemana? Silakan. Arah yang mana maksud abang? Ibu punya tujuan kan? Tujuan Ibu ke Tujuan kami surga. adalah Yesus. Tujuan kami adalah Arah. Yesus. Kalau misalkan Ibu punya tujuan, apakah orang punya tujuan harus punya arah atau tidak? Punya arah? Kemana arah Yesus? Kemana Ke arahnya? surga. Arahnya timur, barat, daya, laut, selatan, utara. Sebaliknya. Kemana Tanya dulu, arahnya? abang Muslim kan? Ya, arah kami Muslim. arah Allah abang tuh di mana? Timur, Baik. barat, gimana? Kami Gimana? punya tujuan yang namanya ajaran samawi. Jelas Nah, harus gimana- punya. gimana arahnya? Sebentar, Timur, ini barat, saya selatan? jawab. Sebentar, saya nggak jawab. boleh. Sebentar. Nggak boleh dong jawab Yang dulu. namanya Arah ajaran gimana? samawi. Timur, barat, selatan, utara. Sebentar dulu. Yang namanya ajaran samawi, semua itu Gimana? punya yang namanya arah. Apakah Gimana orang arahnya? Yahudi punya arah? Punya, tembok ratapan. Apakah umat Muslim punya Tidak. arah? Ada. Arah kami, Tidak. kiblat kami adalah ke Ka'bah. Sebentar, Bu.
Sebentar, ya. Apa makna dari yang namanya Ka'bah itu? Arah kami ke sana itu menyatukan visi, berarti menyatukan surga misi. Abang tuh Sebentar Ka'bah. dulu. Gimana Ibu ini? Sebentar dulu, santai. Jawab dong. Berarti surga orang abang itu adalah Ka'bah. Sebentar dulu, Bu. Maksud dari arah Jangan itu apa, Bu? sebentar dong. Tadi tanya apa mau Ibu jawab dong. nanya, dijawab dengerin dulu Ibu. Ibu kan nanya, mau denger jawaban, silakan diam dulu. Silakan Bang Dewa. Baik. Nah, apakah ajaran Samawi semua punya arah? Alhamdulillah. Semua ajaran Samawi, semua ajaran langit itu punya arah. Yahudi punya arah, Nasrani punya arah, begitupun Islam punya arah. Titik kami itu ada. Nah, arah kami kemana? Kiblat kami, arah kami adalah ke Ka'bah. Apa makna dari Ka'bah itu? Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan tujuan. Kemana tujuan kami? Ke surganya Allah. Yahudi, Bagaimana yang... Sebentar dulu. Gimana sih ini? Katanya mau bertanya. Bang, dengar dulu ya. Yahudi itu bukan arah ke surga itu ratapan ya. Salah abang, salah. Tidak ada itu. Tidak ada jalan dengar ya yang penonton di bawah. Apa yang disampaikan Abang Mahadewa nih, bahwa mengatakan Yahudi arah ke surga mereka itu adalah tembok ratapan. Salah betul. Baik, Itu ajaran sesat. baik. Tidak Ketika ada dia ratapan itu, mereka hanya mengingat orang Yahudi itu, mereka hanya mengingat kisah zaman itu, bukan jalan untuk ke surga. Tapi para penonton di bawah jangan dengar tutu apa, maksudnya itu hoax. Baik. Kalau misalkan Ikhwan Pila yang ada di bawah di sini tidak percaya dengan apa yang saya nyatakan, Tidak ada ajaran silakan. Yahudi. Sebentar dulu. Yahudi ratapan jalan. Sebentar dulu. Santai. Santai dulu. Diskusi aja, jangan panas. Diskusi aja, diskusi santai, diskusi. Perlu. Ya buat saudara-saudaraku, bantu di tap-tap ya, bantu di tap-tap layarnya, di follow-follow semua narasumber di sini ya. Dari perlu Kristen ada kita- Bu Marionas. perlu Dan kita- sapa dulu sebentar lah. Ini host ngomong loh, host ngomong loh. Sabar. Pasti juga lah. Iya, saya sapa dulu ya. Ada saudara saya, Bunda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Silakan di open kameranya, kita lanjut diskusi. Silakan Bang Dewa. Baik. Ajaran Samawi semua itu punya arah. Ya. Dengar Kami aku itu punya ngomong arah. juga, Bang. Ini aku Tujuan. harus menjelaskan. Bang, Aduh. Kalau ibu tidak siap untuk menerima yang namanya kebenaran, mendingan ibu nggak usah diskusi. Silakan ibu turun saja, sudah kejang-kejang. Apa makna dari arah itu? Kita tahu ya, Pak Dio ya, Pak Ustadz Dio ya. Kalau saya mau ke tempat Pak Dio, jelas saya harus punya arah. Betul tidak Pak Dio? Tidak akan pernah yang namanya saya sampai ke tempat Pak Dio kalau saya tidak punya arah. Islam mau sampai ke surga harus ada arah. Kemana arah kami? Kiblat kami adalah ke Ka'bah. Supaya apa? Supaya kami itu tetap di jalan yang lurus. Makanya umat muslim yang meninggalkan sholat, jelas dia akan tersesat. Jelas dia akan tersesat. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan arah. Untuk mempertahankan arah kita, jangan sampai kita itu yang namanya meninggalkan sholat. Supaya arah kita tetap, supaya hidup kita itu terarah. Orang Kristen, mereka konon katanya pengen masuk ke Tuh, surga, ada suara tetapi ya. mereka punya arah, tidak punya arah sama sekali. Kemana arah mereka? Lambang mereka adalah lambang kutukan, lambang mereka adalah lambang salib. Ada ke kanan, ada ke kiri, ada ke depan, ada ke belakang. Sampai-sampai ketika kita bertanya satu pertanyaan kepada orang Kristen, 5 jawaban salah. Kita bertanya 10 pertanyaan ke orang Kristen, 10 pasti yang salah. Kenapa? Karena mereka tidak punya arah. itu kan Kalau klaim kami abang jelas punya arah. sendiri. Sebentar dulu. Kenapa kami itu Ya selalu... udah, abang nggak usah ceramah sama aku. Kalau abang mau ceramah, nggak usah kita diskusi. Ya udah turun aja silakan. Assalamualaikum Bang Dewa, teman-teman Waalaikumsalam, semuanya ya. host. Silakan turun aja. Salam, nggak butuh aku Ya. ceramah abang. Ya, kami juga nggak butuh Bu. Ya, nggak butuh. Makanya umat Kabur dia. muslim, alhamdulillah kami punya arah. Yahudi punya arah, ya kan? Orang Nasrani, agama yang diturunkan oleh Yesus punya arah. Kenapa setiap orang Kristen itu ketika bertanya, jawaban kami itu sama? Kenapa? Karena kami punya arah. Walaupun cara kami itu berbeda-beda. Pak Dio menjelaskan seperti ini, Mahadewa menjelaskan seperti ini, Bunda Natalia menjelaskan seperti ini, tetapi tujuan kami tetap sama. Sebagaimana bahan analogi, 10 dari mana angka 10? 10 dari mana angkanya? 5. Saya mengatakan ke Pak Dio, 5 tambah 5 sama dengan 10. Bunda Nat mengatakan
7 tambah 3 sama dengan 10. Pak Dio mengatakan 6 tambah 4 sama dengan 10. Tetap hasilnya sama. Kenapa? Karena jelas kami punya arah. Apapun yang pertanyaan orang Kristen, jawaban kami tetap ada. Jawaban kami tetap satu arah. Itu jelas Mantap. itu. Karena kami punya arah. Mantap. Bagaimana dengan orang Kristen? 5 bertanya kepada orang Kristen, 10 yang salah. Itu sudah pasti. Kenapa? Mereka tidak punya arah. Jelas. Luar biasa. Emang Bang Dewa guru kita ya. Mantap kali. Penjelasannya itu masuk di akal teman-teman ya. Ya, silakan naik ikan yang Kristen host. Iya, sebentar ya. Ini saya sapa dulu, ada Batanta. Batanta Kristen? Batanta? Batanta Kristen Muslim? Nggak ada respon ya? Ya, diturunkan aja kalau nggak ada respon. Baik. Oh, Alhamdulillah. terima kasih yang Di berbagi. Islam itu semuanya itu masuk akal. Kenapa yang namanya Al-Quran itu mudah dihafal? Karena ajarannya masuk akal. Ini secara akal, jangan secara iman. Kenapa Bible mereka itu tidak ada yang hafal? Karena pengajarannya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pengajaran yang tidak masuk akal bisa masuk ke dalam akal? Hal yang mustahil. Alhamdulillah, Al-Quran pengajaran yang masuk akal semua. Sampai akal bisa menerima dan Al-Quran bisa dihafal oleh siapapun juga. Itulah luar biasanya Al-Quran. Bagaimana Bible? Konon katanya mereka mengatakan, Mas Dewa, Bible itu nggak bisa kami hafal karena terlalu banyak. Bagaimana kalau setengahnya? Ternyata setengahnya nggak bisa hafal juga. Bagaimana seperempatnya? Ternyata seperempatnya nggak masuk juga. Bagaimana kalau 20 lembar, 10 lembar, 5 lembar, sampai 1 lembar? Kenapa tidak bisa masuk ke dalam akal? Karena pengajarannya tidak masuk ke dalam akal. Hanya satu yang hafal Bible, cuma satu. Siapa dia? Mbah Gogol. Selain Mbah Gogol nggak ada selain Mbah Gogol. Betul sekali, betul sekali. Hanya Google yang tahu ya, hanya Google. Nah, setiap kalau kita buka Google ada di dalam ya. Apa ya? Ah, begitu. Iya, luar biasa ya. Bang Dewa, Caranya. Kak Putri, bentar. Iya, lanjut. Buat suara gue ada ya. Buat teman-teman yang sudah ini apresiasi, buat teman-teman yang sudah berbagi, kita tahu bersama bahwa teman-teman yang berbagi hadiah itu teman-teman pakai uang, dia keluarkan uangnya, dia support Komal, tentu niatnya untuk menolong agama, menyebarkan syiar agama Allah, menyebarkan syiar kebenaran. Kita apresiasi buat teman-teman yang berbagi tadi. Bang siapa tadi itu? Siapa tadi namanya? Bang Asa, Bang Aidil. Bang siapa? Ya, Bang Aidil. Adidas siapa? Abadiros. Iya. Abang kita itu Padil, abang kita. Abadiros Abang ya, itu semua. Abadiros. Ya, Abang Abadiros dan semua kawan-kawan yang berbagi tadi, kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Terima kasih. berkahi harta kalian, dilipat kali gandakan hartanya, dan semoga berkah hartanya. Dan semoga siapapun di sini, teman-teman yang tap layar, yang typing, yang berbagi, itu menjadi amal jariah kita bersama di akhirat nanti dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat, insyaallah. Sama-sama kita andil, ada yang andil dengan suara, dengan ilmu, dengan gift-giftnya, dengan tap layar, dengan typingnya, semua kita harapkan insyaallah menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Aku izin sebentar ya Kak Natali, mau pimpin sholat dulu. Ini ajan juga di sini. Bu Nanat, Siap. Iya, 15 menit. Bang Dewa. 15 menit ya. Siap. Lanjut. Iya, Bang Dewa. Siap. Ya, saya pun rupanya mau sholat duhur juga. Gimana ini? Bersamaan kita semua ini. Ya, Iya, nggak apa-apa lah. gantian Sebentar aja. lah aku. Gantian sebentar ya. Ya, siapa yang Kristennya ini? Agustinus mungkin? Muslim apa Kristen, Bang Agustinus? Assalamualaikum. Waalaikum. Muslim ya? Kristen. Oh. Waalaikum ya ahli nar. Enggak apa-apa. Waalaikum ya ahli nar. Ya, silakan dibuka kameranya, sudah saya undang di sini room Ya, kita. buka kameranya Bang. Untuk diskusi itu dengan Muslim harus buka kamera ya. Biar kita gantian Bang Dewa. Silakan sholat dulu Bang Dewa. Ada Bang Jun rupanya. Monitor Bang Jun. Assalamualaikum. Jangan digedein. Aduh. Mangga, kenapa digedein akunya? Jangan digedein. Biarin aja Bang Dewa sama Bang Dio di atas. Biarin aja mereka. Oke, Bang Agustinus. Apa temamu ini host? Saya nggak bisa diskusi kalau nggak ada tema. Duduklah Agustinus.
Iya, silakan Pak Agustinus, Tolong duduk. diskusinya duduk aja, jangan sambil tiduran ya, walaupun santai harus tetap beradab ya Pak Agustinus ya. Karena Anda di sini mewakili Kristen. Mewakili Kristen, tunjukkan ajaran kasihmu, Abang Agustinus sebagai Kristen. Duduklah yang sopan, Bang. Anda sedang sakit? Iya, Pak Mungkin Agustinus nggak lagi bisa sakit. duduk. Ini pelanggaran. Aku kena pelanggaran. Waduh, kenapa ini? Turun dulu ya Bunda ya. Iya, turunkan aku. Turun. Bullying katanya, bullying. Bullying jari, aduh, memang kalian agak lain memang kalian ya. Bunda saya duduk anteng loh. Iya Pak Agustinus, kondisinya lagi sakit apa sakit jiwa apa gimana? Mohon maaf ini lagi kenapa ini? Kok nggak mau duduk ini? Gimana suaranya kecil Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, silakan duduk Pak. Tunjukkan Kristen yang beradab. Gak Pak. apa-apa. Itu bukan soal duduk atau tidur, itu soal iman. Bukannya duduk atau tidur itu selamat, tapi soal iman kepada yang ini, ya. Oh gitu ya. Iya. Oh jadi ini contohnya Kristen ya. Begini, gitu kalau ya. Islam tidak sama dengan Kristen karena Iya, cebok nggak saja sama, kalau nggak orang sama. Islam itu ada caranya. Kalau tidak mengikuti caranya kan salah. Kaki Iya. kanan masuk di WC, kaki kiri keluar kan begitu. Kaki Kalau kanan masuk Kristen, WC gimana? Kaki kok masuk ya WC? itu contoh. Kaki kok masuk WC? Contoh. Ya sebenarnya ya Pak ya, kalau Bapak mau bicarakan tiba-tiba datang ke sini mau ngurus tentang toilet. Anda, saya tidak urus kan. Iya ini nggak apa-apa. Bapak ini kan emang nggak punya adab karena saya memang nggak kaget Bukan, di dalam. tidak punya Diam adab. dulu Pak. Itu kan menurut Bapak. Tapi menurut kami yang beradab kami tahu Pak. Jadi Bapak sendiri pun memang datang ngurusin permasalahan. Kalau kami itu berdoa sama Tuhan itu biar bobo boleh, Iya, di jalan iya, boleh, iya. tidak harus Ya tidak udah. harus Ya udah apa. diem dong. Kalau Ya. Bapak nggak mau gantian, saya bisa turunin loh. Enggak Ya, jadi- apa-apa, kalau mau turunin aja boleh, enggak apa-apa. Apa Oh, ya juga udah. untungnya dan ruginya? Ya udah ya kalau gitu ya. Anda kan mau turun kan? Silakan aja kalau mau turunin. Iya, sebentar Pak ya. Iya. Bapak ini memang mau saya turunin. Coba Bapak buka mulut sebentar. Buka mulut dulu Pak. Buka mulut dulu Ya, Pak. apa juga untungnya saya di atas? Apa Dah ya. Ya. Kami ini sebenarnya dari tadi nggak mau loh ya mencoreng nama baik kalian ya yang Kristen-Kristen, kami nggak mau gitu. Makanya bagaimana kalian Kristen di sini kalau naik ya yang beradab, tunjukkanlah kalian itu Kristen yang santun gitu loh, yang punya adab. Naik datang udah ngurusin kayak begituan, ngurusin cebok. Sebenarnya memang kalian nggak pernah tahu caranya cebok kalian pun kayak apa. Di ulangan 23 yang ke-13 kalian kalau mau buang hajat ya kalian BAB ya kalian pakai sekop, pakai pasir, ya kan? Jadi memang kayak gitu kelakuan kalian. Gak usah bingung sama kami yang cebok gitu loh ya, karena kalian pakai sekop, bawa sekop iya kemana-mana bawa sekop buat kalian pup. Biasa naikin lagi yang lain ya. Kita cari yang Kristen silakan naik, ajukan permintaan ya. Oke, saya sapa mana nih? Duh, tutup. Bram lagi. Sore. Ya sore, silakan dibuka kameranya Bram. Sabar dulu ya, saya pakai baju dulu. Kenapa gitu ya? Sabar. Itu temanya apa ya, Mbak? Pakai dulu bajunya Bram, pakai dulu bajunya baru kita. Iya, saya pakai dulu ya, Bang. Yang tadi lili, yang sekarang telanjang, ada aja kalian lihatin ya. Kenapa kayak gitu ya? Temanya apa, Kristen. Bang? Ya silakan Bang Anat Temanya- mau bahas apa? Ini Bram kan naiknya mau diskusi. Jadi Iya, iya. kami mengikut temanya apa yang sekiranya dikuasai lah, yang sekiranya dikuasai. Atau mau bertanya atau mau ditanya boleh. Saya maunya ditanya aja. Bang, Soalnya wajahnya kalau kepotong. Bentar, harus Bang Bram wajahnya kepotong Bang. Benerin dulu posisi kameranya. Syukron. Abadi dulu. Nah, itu kan. Loh, mana baru ditepuk tangan itu yang lain gitu ya. Nah, oke, silakan. Oke, siap.
Mau ditanya ya, mau ditanya ya. Ya, ya, ditanya aja. Soalnya saya di Al-Quran juga saya belum paham ya. Bang Bram ini Kristen atau Islam ini? Ya Kristen. Saya kalau di Kenapa masih? Al-Quran itu. Kenapa masih Kristen? Ya itu dari dulu ya. Dari dulu sejak saya lahir itu saya masuk ini Kristen Katolik. Saya Katolik. Kenapa? memang. Kenapa mau Kristen? Iya, semau saya lah. Dari mama saya itu melahirkan saya itu ini ikuti memang ini apa Kristen Katolik itu. Berarti Ya, ya. karena keturunan ya. Iya, iya, iya. Dari keturunan Kalau- kami itu ada 3 agama itu. Kalau alasannya sendiri kenapa mau Kristen sampai hari ini? Iya, karena apa ya? Pokoknya kalau alasan saya itu saya tidak tahu juga ya. Soalnya dari saya melahirkan dan saya punya agama itu ini Katolik aja, Bang. Oh gitu. Ini Bang Bram percaya Tritunggal atau percaya Wanes gimana? Saya percaya Tritunggal. Tritunggal. Oh iya, berarti percaya ya kalau Tuhannya mati ya. Iya, percaya. Ketika Karena- Tuhannya mati, Iya. Tuhannya mati siapa yang jadi Tuhan, Bang? Ya, dia mati kan dia bangkit kembali itu. Nah, kita belum bahas bangkitnya. Dia kan sebelum bangkit itu kan ada 3 hari rentang waktunya, kan ada 3 hari setelah dia Iya, mati. Nah, waktunya 3 hari itu dulu. 3 harinya itu dia di liang kubur itu. Dia di Iya. ini kuburan. Mm-mm. Dia mati, dia salib, lalu dia di dalam kuburan ya. Dia 3 hari 3 malam itu. Iya, ketika dia mati selama 3 hari sebelum bangkit, itu siapa yang jadi Tuhan, Bang? Yang mengatur alam semesta ini siapa? Kan dia udah mati. Iya, dia mati lalu dia bangkit kembali itu. Bukan dia mati Oh. seterusnya itu. Iya, kita kan Nggak dia ada kan orang bangkit. Dia bangkit pada hari ketiga kan? Dia bangkitnya iya. pada hari ketiga kan? Iya, iya. Nah, selama 3 hari itu sebelum dia bangkit nih, sebelum dia bangkit. Nah, siapa yang jadi Tuhan? Enggak ada. Siapa yang Berarti mau ganti Tuhan- dia? Berarti kosong Tuhan waktu itu. Selama 3 hari itu kosongan. Bukan kosongan, tapi dia mati dibangkit kembali kan, Bang? Iya, kita kan belum bahas bangkitnya. Kita masih bahas ketika dia mati selama 3 hari itu loh. Iya, dia matinya 3 hari 3 malam. Dia di liang kubur itu, Bang. Nah, selama dia di liang kubur, selama dia mati itu, Tuhan ada atau tidak? Tuhan ada itu. Siapa Masih Tuhan? ada. Yesus Siapa lah. Tuhan? Yesus lah. Tapi kan udah mati. Iya, dia mati tapi dia bangkit kembali, Bang. Bukan dia mati Aduh, seterusnya. Sebelum dia bangkit, siapa Tuhan? Karena dia udah mati. Apakah Tuhannya mati? Iya, Tuhannya mati juga karena dia penebus dosa-dosa umat manusia. Kalau ajaran abang mereka kan lain, tidak sama dengan Katolik atau ini Protestan mereka. Iya kan, Bang? Ya, Kalau artinya ada- ketika Tidak, Tuhan itu mati, agama itu ini berbeda-beda kan, tetapi kepercayaan cuma satu kan, Bang? Bukan kita menjelekkan satu sama lain ya, Bang? ya, Tapi kita tidak cuma- menjelekkan. Iya. Ini. Fokus. Jangan melebar kemana-mana, Bang. Ini ketika Tuhannya mati selama 3 hari. Siapa yang mengatur aktivitas kehidupan di muka bumi ini? Nggak ada itu. Berarti bebas. Iya, bebas. Sejauh ini Abang. paling jauh kayaknya. Iya. Abang, karena Mungkin mau masuk abang mungkin. itu muslim Mungkin ya. mau masuk atau masih mau soalnya dilanjut saya dulu nih sama tidak Bang menghina apa segala macam. Soalnya kita Saya enggak. iman berbeda-beda ya, Bang. Iya. Gimana? Saya Udah nggak pusing. menghina, saya bukan, Bukan Islam ini apa mau ngomong supaya kamu ikut muslim. Enggak mungkin. tidak. Kami mau ikut muslim enggak.
abang mereka mau ikut kami pun enggak. Kami tidak Cuma mengajak abang jadi kita debat, tetapi kita dosanya kembali ke kita ya bang. Karena kita ini kita cuma manusia biasa bang. berarti ketika Tuhannya mati, tidak ada lagi Tuhan waktu itu selama 3 hari. Iya. Kacau ini. Kalau sempat bumi nggak ada Tuhan kan? Hari ini apa nggak parah ini? Kacau selama 3 hari itu. Nah kemudian yang kedua yang mau saya tanyakan, abang ini Kristen ya kan? Iya saya Katolik bang. Ya Kristen itu artinya apa sih? Apa itu Kristen itu? Kristen itu artinya Kristus. Dia mengikuti Kristus itu. Kristen artinya Kristus gitu. Kristen artinya Kristus. Iya. Berarti Kristen itu artinya orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Manusia diurapi maksudnya? Apa arti Kristus? Kristus itu apa artinya? Kristus itu izin Bang Rahmat. Mungkin dia ini kayaknya kalau dilihat kan terlalu terlalu jauh kayaknya dia ya. Mungkin cukup diskusinya diajarin aja mungkin dia Bang Rahmat. Gak tahu apa-apa soalnya dia Bang. Oke. Soalnya ini Diajarin aja kalian punya ajaran kan beda sama kami kan? Iya, ini kayaknya Sama. kalau Iya di Islam, kalau di Islam dengerin mungkin ini penginjilan dari Bang Rahmat coba. Islam KTP lah ini ya. Nah, kalau di sana mungkin Kristen KTP juga ya, karena memang pengetahuannya masih jauh. Ini saya kasih tahu dikit ya. Kristen itu kan ngikut ke Yesus kan, artinya pengikut Yesus bukan? Iya bang. Halo, Bang Bram. Halo Bram. Iya bang. Ya, Kristen itu kan artinya pengikut Yesus. Bukan? Iya. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Bang Bram itu, Yesus, kenapa? kalau dikatakan Kristen itu pengikut Yesus, sebetulnya apa sih yang kalian ikuti dari Yesus itu? Suaranya putus-putus bang. Kristen itu kan, Kristen itu artinya pengikut Yesus, ya kan? Iya. Nah, apa sih yang diikuti dari Yesus itu? Wah, tadi kabur. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya ini Bang Jun. Kalau di kita ini boleh dibilang KTP lah ini ya. Kalau boleh dibilang Islam KTP lah ini ya. Ini Viro mau naik nih, Viro mau naik tuh. Kak. Itu Viro mau naik. Viro ini. Tadi udah naik dia bentar. Batal sama saya, nggak pernah naik lagi dia, Bang. Ya, Viro. Ya, selamat siang teman-teman ya semua. Tadi kenapa aku tadi di komennya Mbak Natil tiba-tiba aku jatuh ya, kenapa juga ya? Turun sendiri tadi Bang, turun sendiri. Enggak yang tadi, belum ada kalian loh. Iya, pas Bang Viro naik tadi, Bang Vironya turun sendiri tadi. Aku lihat tadi dari bawah itu. Oh gitu ya. Tapi nggak tahu, aku nggak mencet turun loh. Mungkin kepental karena jaringan atau apa mungkin. Oh bisa jadi. Memang mau nyalain kamera? Gimana Bang Viro? Ya kabar, gimana kabarmu? Baik. Gimana Jun, kabarmu? Itu kata, tapi berat ya kalau penceng ya. Apa aku yang ngeliat? Gini Bang, host, boleh nggak kita bahas ajaran kasih itu relevan nggak yang bisa kita jalani, dan pembunuhan itu apakah dibenarkan di dalam ajaran Kristen? Itu. Gimana? Dijelaskan aja Bang Viro. Ini Bang Viro sudah saya undang untuk buka kamera. Silakan Bang Viro. Dibuka kamera. Gimana Bang Viro?
Mbak Natali nanti Apakah kalau bentar nanti asli kalau tuh? bentar teman-teman kalau nggak bisa open cam ya udah aku turun aja ya. Takutnya gini Mbak Natali, kalau Viro open cam, Bisa, open cam nanti. bisa. Iya bisa sih bisa. Tapi jaringannya itu loh maksudnya. Kalau open cam nanti mungkin Terserah berpengaruh. host aja, nggak apa-apa. Jaringan terserah host sih kalau mau izinkan ya udah lanjut. Open cam aja nanti kalau kepental kan bisa naik lagi Bang Viro. Ya kan kalau begitu terus gimana Mbak Natali? Nggak Iya. enak juga kan naik turun kayak yoyo. Ya, biar seru ini kan. Oh ya lah kalau begitu Bagaimana, nggak Bang? bisa. Kalau bermasalah ya nggak apa-apa. Ya ini sih udah bisa open cam teman-temannya udah bisa. Cuman masalahnya takutnya kayak tadi kan mungkin jaringannya nggak baik juga kan open cam kan itu kan apa ya? Biasanya tiap hari Bang Viro juga live sendiri open cam, semua tamu open cam nggak ada masalah. Beda aja bisa aja. Nggak ada masalah. Iya, Viro juga. Iya, aku juga pingin sih diskusi. Aku juga jujur ya, aku pingin diskusi open cam jujur. Ya Aku udah pingin- silakan. Ya. Tapi tak. Ya tinggal tadi, diterima jangan aja, sampai. Bang. Gimana? Ya udah kalau nggak mau ya udah turun, kalau nggak mau turun aja, kalau nggak mau turun aja. Ya udahlah. Sorry ya, nggak bisa ya. Susah ya mau menyampaikan. Alasan takut jadi kita nggak tahu tiap hari dia live open cam. Iya. Iya bentar ini Bang Ya lagi. Bang Jun ku jadiin moderator dulu ya Bang Jun ya. Ini saya jadi moderator. Oh iya ya. Ini Sangat baik. aku jadikan moderator dulu ya. Oke, udah moderator ya Bang Jun. Coba aku tes ya. Cek. Udah bisa naikin, turunin udah bisa. Oh belum. Belum bisa. Biasanya. Ya gitu. silakan dibuka Oh, sudah. kameranya ya. Sudah. Udah ya? Sudah Kak. Oh, ya. Udah. Itu Bang Jun sama Bang Rahmat udah Aku jadi cuman moderator. jawab satu aja sih ya. Aku cuman jawab satu aja. Buka Habis itu kameramu aku dulu, turun. udah, nggak Yang usah diikuti kenceng orang ngomong, Kristen buka kameramu itu. dulu. Iya itu Buka aja kameranya dulu satu doang. sekarang. Aku nggak perlu diskusi lama-lama. Turun. Ngapain kalau di sini? Bacot aja. Ih, bacot. Bacot kali, Bah. 2 kali tuh Natali dia udah macet sama aku. Naik cuman menghujat doang. Gak kapok-kapok dia. Ya minimal on cam dulu Makanya lah, di mana kalau aku tuh berani ngomong hujat. diikutin sama dia. Ya, silakan Bang Jun dilanjut dulu sebentar ini. Bang Jun kan juga udah moderator. Aku soalnya mau ada urusan Oke, baik. sebentar. Baik. Ini di live kan ya Kak Natali? Iya, dilakukan di Natalia Iriani, salam satu ilah dan semua channel YouTube ya yang sedang melive-kan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya mampir di channel YouTube saya Natalia Iriani dan Hijrah Khadijah. Jangan lupa ramaikan juga channel YouTube saya yang lainnya namanya semua di situ dibahas tuntas. Ya, lanjut. Masya Allah. Ya buat teman-teman di bawah ya, di follow channelnya hostnya Kak Natali. Ini sangat baik untuk ini ya, untuk dakwah kita. Semoga saudara-saudara kita itu makin tercerahkan, tidak mudah dikibuli oleh ajaran mereka. Mereka ini sering mengibul. Mereka tuduh kita boleh berbohong dalam 3 hal, ya kan? Nah mereka ternyata apa? Begitu ditanya diajak berpikir rasio, ya begitulah mereka. Mereka semuanya bohong. Bahkan mereka percaya itu dengan apa? Ajaran mereka. Yang mana ajaran itu di dalam kitab mereka juga berbohong. Coba contoh ya, saya kasih contoh. Di perjanjian lama itu kan dilarang membun-bun kan, nggak boleh, siapapun nggak boleh dibun-bun. Di perjanjian baru siapa? Bukan manusia aja, Tuhan mereka bun-bun. Mereka ini egois demi keselamatan mereka, ya kan? Boleh naik, boleh bang, kalau outkan boleh.
kita butuh, oh iya aku ternyata belum, nggak bisa ngundang aku, nggak bisa naikkan. Gimana bisa naik? Nggak bisa naikkan. Iya belum. Mungkin ada yang belum ini. Apa? Coba aku cek kayaknya Apa udah namanya? dicek semua nih tadi. Iya centangnya mungkin karena kali. Aku udah follow juga. Enggak mau dia. Oh, kalau Ada yang minta naik ini kan ya. Natali. Oke. Ah. Oke, maaf. Ternyata belum Ada yang minta dicentang kalau naik. kamu. Iya. Udah Ini ya, ada udah yang bisa minta ya? naik, banyak. Udah ada banyak yang minta Udah naik ya? Mbak Natali. Iya. Iya, Mudah-mudahan banyak ada. yang minta naik itu juga. Mudah-mudahan ada Oten yang mau berpikir ya, walaupun dia masih di dalam ajaran itu, tetapi dia mau berpikir. Ya, yang Oten-Oten yang mau diskusi silahkan aja Multi, ya kan? Kita coba lihat apa sih sebetulnya ajaran Yesus itu. Ajaran menurut Yesus, bukan ajaran menurut yang lain. Ajaran menurut Yesus dan menurut Bapaknya. Karena kalau ajaran Yesus menurut dia seharusnya sih benar dan logis ya. Sebagaimana di ajaran Muslim Nabi Isa alaihissalam itu benar dan logis gitu. Walaupun tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Isa. Hanya saja Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan dan dia tidak disalibkan. Nah itu. Ya, silakan naik ya teman-teman yang ini yang Oten. Buktikan kalau ajaran kalian itu masuk akal, bukan akal-akalan ya. Karena saya lihat banyak Salesius pun kemarin, Bang Salesius tadi yang muter-muter ngeyel turun sendiri akhirnya Kak Natali. Nggak mampu, berat karena memang nggak logis, dilogis-logiskan gitu kan. Ya beda memang, dalam cerita berbeda, tetapi kalian mengutip Al-Quran tidak pernah mengutip Yesus di dalam Al-Quran, tetapi Bible mau mengutip kata Isa alaihissalam. Makanya banyak belajar Bang, sekarang aja udah banyak yang diganti. Bahkan gereja ada yang namanya gereja Isa. Itu menunjukkan siapa? Kalian yang menyamakan, bukan kami. Gitu. Nah, naiklah kalian orang-orang yang ngakunya cerdas. Apakah kalian itu benar-benar cerdas dalam memahami ajaran Yesus? Jangan kalian itu cuma ikut aja, mengikuti, tapi kalau kalian tidak menjalankan apa yang Yesus ajarkan. Itu terbukti. Betul, banyak di gereja betul Bang. Mereka ini kurang literasi, tetapi mereka memastikan. Itu. Inilah mereka gitu loh. Ketika mereka diajak diskusi, mereka katanya paling rasional. Begitu mentok apa bilang? Imani saja. Silakan naik Oten-Oten yang mau diskusi silakan. Mereka itu sudah kalau diajak berpikir udah kacau, hancur. Muter-muter tidak sesuai dengan kaidah bahasa, itulah mereka. Maka banyak yang mualaf, bahkan di Eropa saya kemarin. Ya. Ini. Adakah yang akan yang naik? Assalamualaikum Bang Matius, di sini ada mualaf ya Matius. Bang Matius. Bang Matius, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matius ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Ini Lanjut, Bang Matius. 10 jam ada minta naik 10 jam. Kasih. Sudah naik terus. Iya, open cam dulu Bang Matius. Open cam. Sama lu di bengkel ini ada buka baju lagi panas pagi ini, panas matahari. Open cam dulu lah, open cam. Soalnya ini wajib on cam, kalau nggak mau on cam aku turunin loh. Harus adil. Itu kan cuma orang Kristen, orang Kristen. Nah, semuanya harus adil, semuanya harus adil. Iya, silakan di on cam dulu Bang Matius. Mau on cam apa bisa on cam nggak? Turun ke saya. Oh ya udah. Maaf ya Bang Matius ya. Malu saya, malu. Aku turunin ya. Iya, katanya ganteng, malu. Maaf ya Bang Matius ya. Iya, katanya Bang Matius ganteng, kok malu di open cam. Ganteng, gimana? Kita cari yang Kristen Terpesona lagi ya. tuh. Oke.
Iya, saya tahu dia mualaf, sering satu komal kok dari dulu, udah kenal. Cuma memang roomnya nggak wajibin on cam. Kalau tadi ini kan yang lain udah on cam pas diskusi, sekarang lagi sholat, jadi tutup kameranya. Ya. Saya sudah lewat, Kak. Soalnya saya Indonesia bagian tengah. Oh ya. Kak Natali untung udah ya nggak nyembah Tuhan yang itu ya, bisa dibodohi manusia. Tuhan yang nggak maha tahu kan nggak bisa dibodohi sama manusia itu ya. Iya, ngeri sih. Kalau Tuhan yang Ngeri kan? tidak tahu jarak berapa meter di depannya ada apa, besok ada apa, bahkan kayak kiamatnya kapan juga, ngeri, gigit, takut ya kalau kayak gitu. Ngeri ya kan? Dibohongi sama umatnya. Wah, saya kan nggak mau tahu kan, kacau tuh. Nah, itu. Iya, mau Ya, baik. ada tamu ini, host. Ya, halo, selamat siang. Siang, mau baik Kristen ya? Tentulah, Kristen. Silahkan dibuka kameranya. Yang mana nih? Udah saya undang tadi loh. Mawar Indah. Mawar Indah, Kristen Islam. Ya. Mawar Indah Kristen Muslim. Ya, Mawar Indah Kristen. Saya Muslim, Mbak. Saya di bawah aja. Saya Muslim. Oh iya, iya. Izin menurunkan ya. Waduh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.